warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cinta Gepi Ragara dengan NIM 1102621092. Saya dari Prodi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta kelas C angkatan 2021. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal anak berbakat. Sebelumnya, menurut teman-teman, kira-kira siapa sih anak berbakat itu? Menurut Universitas Office of Education, anak berbakat adalah anak yang dapat membuktikan kemampuan berprestasinya yang tinggi dalam bidang-bidang seperti intelektual, kreatif, artistik, kapasitas kepemimpinan, atau akademik spesifik. Dan mereka yang membutuhkan pelayanan atau aktivitas yang tidak sama dengan yang disediakan di sekolah, sehubung dengan penemuan kemampuan-kemampuannya. Adapun keberbakatan menurut Joseph Renzulli tahun 2002. Seseorang disebut berbakat apabila memiliki 3 klaster, yaitu kemampuan di atas rata-rata, komitmen terhadap tugas yang tinggi, serta kreativitas yang tinggi. Masing-masing klaster digambarkan oleh Renzulli dengan lingkaran dan pada bagian tertentu saling bertemu. Pertemuan menunjukkan sesuatu oleh Renzulli disebut keberbakatan. Adapun pengertian dari masing-masing ciri tersebut yaitu kemampuan di atas rata-rata adalah kemampuan umum sebagai yang diungkapkan oleh tes intelijensi pada umum ataupun yang diungkapkan oleh tes bakat. Komitmen terhadap tugas, menurut Renzulli, mengartikan komitmen terhadap tugas sebagai kemampuan untuk mengusahakan sendiri dalam mencapai suatu hal yang telah direncanakan, kehendak yang kuat, ketekunan dan usaha yang kuat dalam berusaha guna mencapai prestasi yang tinggi. Kreativitas yang tinggi mengatakan kreativitas dalam sebagai suatu produk atau respon yang dinilai kreatif apabila tampak ada yang baru atau memadai, berguna, benar, atau respon yang bernilai kepada suatu tugas. Dan tugas merupakan sesuatu yang heuristik atau tidak diatur oleh aturan yang pasti. Karakteristik anak berbakat. Karakteristik dan kebutuhannya diantaranya sebagai berikut. Pertama, memiliki rentangan perhatian lama dikaitkan dengan suatu bidang akademik. Kedua, memiliki pemahaman konsep, metode, dan terminologi tingkat lanjut untuk bidang tertentu. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep-konsep dari bidang-bidang tertentu kegiatan-kegiatan dalam bidang lainnya. Yang keempat, adanya kemampuan kompetitif dalam bidang akademik tertentu dan motivasi untuk berbuat yang terbaik. Yang kelima, kemampuan belajar cepat dalam bidang studi tertentu. Dan yang terakhir, sangat ingin tahu dan mengajukan pertanyaan yang eksploratif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberbakatan. Faktor yang mempengaruhi keberbakatan bisa terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa terdiri dari faktor genetik, atau yang dikenal dengan faktor yang diturunkan oleh orang tua yang bersifat keturunan, bahwa seorang anak memiliki keberbakatan disebabkan oleh sekumpulan gen yang diwariskan orang tua kepada sang anak. Meskipun begitu, pada awal perkembangan istilah keberbakatan di dunia, banyak masyarakat Amerika tidak setuju dengan pemahaman tersebut, disebabkan adanya sebuah pernyataan dari seorang ahli bernama Arthur Johnson pada tahun 1969, di mana ia berpendapat bahwa anak-anak kulit hitam tidak mendapatkan skor setinggi anak-anak kulit putih dalam tes kecerdasan yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang kedua, ada faktor biologis. Penyebab seorang anak mengalami keberbakatan meliputi faktor biologis yang juga tidak dapat diingkari dikarenakan terdapat faktor biologis yang tidak bersifat genetik, namun sangat berpengaruh pada intelijensi seorang anak, yaitu faktor gizi dan neurologi. Pada faktanya, kekurangan nutrisi dan gangguan neurologi pada masa kecil dapat menyebabkan keterbelakangan mental, sehingga banyak peneliti yang tertarik untuk memahami kolerasi di antara keduanya. Adapun faktor eksternal yang terdiri dari faktor eksternal diri.
Faktor eksternal yang mempengaruhi penyusunan diri anak berbakat intelektual adalah faktor-faktor di luar diri anak berbakat intelektual yang dapat mempengaruhi bagaimana anak bereaksi terhadap tuntunan internal maupun situasi eksternal yang dialami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor eksternal di luar diri anak berbakat yang mempengaruhi penyelesaian diri meliputi perlakuan lingkungan sosial, konflik dalam interaksi sosial, hubungan sosial, dan aktivitas sosial. Selanjutnya ada faktor keluarga. Faktor reaksi keluarga, terutama orang tua, sangat mengetahui anak mereka berbakat sangatlah beragam. Banyak keluarga yang menerima keberbakatan anaknya sehingga mensupportnya, namun banyak pula orang tuanya yang egois. Yang terakhir, faktor lingkungan. Saat anak telah terdeteksi sebagai anak berbakat, lingkungan akan menaruh perhatian yang berbeda. Pujian, harapan yang teramat tinggi, tekanan sosial, bahkan perundungan. Perundungan kerap kali terjadi pada anak berbakat, terutama di lingkungan sekolah, baik dilakukan oleh sesama teman, guru, pihak sekolah, atau bahkan sesama anak berbakat lainnya. Dan tentunya hal ini dapat mempengaruhi keberbakatan seorang anak berbakat. Klasifikasi anak berbakat. Yang pertama adalah jenius. Jenius ialah anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi. IQ anak jenius antara 140 sampai 200. Yang kedua ada gifted. Anak ini disebut juga sebagai gifted and talent, adalah anak yang mempunyai bakat yang sangat menonjol. IQ anak gifted antara 125 sampai 140. Selanjutnya ada superior. Anak superior adalah anak yang berprestasi belajarnya cukup tinggi. IQ anak superior terdiri antara 110 sampai 125. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi anak berbakat? Untuk mengidentifikasi anak berbakat bisa menggunakan teknik-teknik berikut. Yang pertama, teknik observasi, yaitu pengamatan pelajar terhadap peserta didik dengan metode melihat gejala dilanjut pengamatan cermat dan dugaan atau hipotesis. Yang kedua, teknik wawancara, yaitu pengajuan pertanyaan 5W+1H dengan orang tua siswa, teman dekat, atau guru yang pernah membimbing sebelumnya. Tujuannya untuk menguji kevalidan data. Dan teknik yang bisa digunakan adalah teknik tes sederhana, yaitu tes yang dibuat oleh guru dalam berbentuk tertulis maupun perbuatan untuk mengidentifikasi kelainan yang muncul pada anak dalam pembelajaran. Adapun layanan pendidikan anak berbakat. Menurut Suparno tahun 2007, layanan pendidikan anak berbakat yang pertama ada layanan akselerasi, yaitu layanan tambahan untuk mempercepat penguasaan kompetensi dalam merealisasi bakat anak. Yang kedua, ada layanan kelas khusus, yaitu anak berbakat unggul dikelompokkan dalam satu kelas dan diberikan layanan tersendiri sesuai dengan bakat mereka. Selanjutnya, ada layanan kelas unggulan. Sama seperti dengan layanan kelas khusus, hanya berbeda dalam mode pengayaannya. Yang keempat, ada layanan bimbingan sosial. Adapun layanan pendidikan menurut Wicaksono 2016, ia menyatakan yang pertama ada pengayaan, yang kedua percepatan, yang ketiga ada pengelompokan khusus atau segregation. Layanan pendidikan lainnya menurut Gallagher tahun 1965, yang pertama yaitu memberikan program pengayaan, yang kedua menugaskan guru konsultan, yang ketiga menyediakan laboratorium, yang keempat menggunakan mentor, yang kelima independent study, dan yang keenam menyediakan kelas khusus berdasarkan minat. Sekian dan terima kasih telah menonton video mengenal anak berbakat dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa teman-teman. Dah.